Di Madinah justru malah sholatnya 36 rakaat. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali kajian sore hari ini, masih mengenai pembahasan masalah sholat tarawih. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana praktek Nabi SAW menjalankan sholat tarawih. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, diteruskan oleh para sahabat hingga oleh yang mulia Sayyidina Umar radhiyallahu an, bagaimana praktek beliau menjalankan sholat tarawih dan para sahabat yang lain. Yang mana kesimpulannya, pertemuan yang lalu menjelaskan bahwasannya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW keluar 3 malam untuk menjalankan sholat tarawih di masjid, yang mana setiap malamnya dan malam-malam kemudian semakin banyak para sahabat yang ikut serta sholat bersama Nabi SAW. Sehingga malam yang keempat masjid sudah ramai dan Nabi pun tidak keluar untuk sholat bersama mereka karena beliau khawatir kalau saja nanti sholat tarawih ini diwajibkan kepada para sahabat, kepada kita termasuk umat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam kitab tersebut, hadis riwayat Bukhari, tidak dijelaskan berapa rakaat Nabi SAW sholat tarawih bersama para sahabat. Kemudian begitu juga riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah bagaimana sholat malam Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah menjawab, tidaklah Nabi menambah sholat beliau baik di dalam bulan Ramadan walaupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat. Nah, maka di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya memang secara letterlek tidak ada hadis yang khusus di kitab tersebut, di Imam hadis riwayat Bukhari, tidak ada Nabi SAW sholat bersama jamaah bersama para sahabat 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Akan tetapi di dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan bahwasannya Nabi SAW sholat bersama para sahabat 8 rakaat, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing, wa yukammilu baqiha fi buyutihim. Mereka menyempurnakan keseluruhannya di rumah mereka masing-masing, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab fikih Madzhabul Arba'ah, dijelaskan bahwasannya sepakat 4 imam mazhab bahwasannya sholat tarawih 20 rakaat. Itu 4 imam mazhab, baik al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan di dalam madhab Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i, yaitu mazhab yang ketiga dari Madzhabul Arba'ah, bagaimana pendapat beliau mengenai sholat tarawih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahhu annal jama'ata tusannu fit tarawih li khabari sahihaini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu sallallahu alaihi wasallam sallaha layaliya
fasalluha ma'ahu summa ta'akhkhara wa sallaha fi baitihi baqiya syahr wa qala khasyitu an tufradu 'alaikum fata'jazu anha. Pendapat yang ashah bahwasannya sholat taraweh disunnahkan untuk berjamaah merujuk terhadap hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi SAW berjamaah sholat bersama para sahabat, akan tetapi di akhir-akhir bulannya beliau sholat di rumah. Beliau khawatir kalau saja nanti sholat ini diwajibkan kepada para sahabat, kepada umat beliau. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ternyata ada juga hadis yang menjelaskan bahwasannya Nabi SAW sholat bersama para sahabat 8 rakaat. Nah, warwa ibna Huzaimah wa Hibban an Jabirin qala shalla bina Rasulullah SAW fi Ramadan samana rakaatin summa autar. Nabi SAW sholat bersama kami di bulan Ramadan 8 rakaat, kemudian beliau witir. Nah, ini menurut Al-Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Falamma kanatil laila al-qabila ijtama'na fil masjid wa rajawna ay yakhruja ilaina hatta asbahna. Al-hadis sudah dijelaskan. Kemudian malam selanjutnya, malam yang keempat, kita mengharapkan beliau hadir bersama kami untuk sholat bersama kami. Akan tetapi beliau tidak hadir, dikarenakan beliau khawatir seperti yang telah lalu penjelasannya. Wa kana Jabir innama hadhara fil lailati tsalisati war rabi'ah. Wa li anna Umar jama'an nas ala qiyam syahri Ramadan ar-rijal wa ala Ubay bin Ka'b wan nisa ala Sulaiman ibn Abi Hasmah. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengumpulkan manusia yang laki-laki dipimpin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang perempuan diimami oleh Sayyidina Sulaiman bin Abi Hasmah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Wa qad inqata'a an-nasu an fi'liha jama'atan fil masjid ila zamani Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa innama shallaha sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika furada khasyatal iftirat kama marra. Nah, pada zaman Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sholat di masjid, kemudian beliau pulang ke rumah dan malam selanjutnya beliau tidak hadir bersama para sahabat untuk berjamaah sholat, maka mulai saat itu para sahabat sholat taraweh sendiri-sendiri. Hingga zaman Sayyidina Umar, beliaulah yang pertama kali yang mengumpulkan orang menjadi satu imam untuk sholat taraweh secara berjamaah. Kemudian sekarang kita kita ingin melihat pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i mengenai rakaat jumlah sholat taraweh. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an fi syahri Ramadan bi isyrina rak'ah. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka sholat taraweh 20 rakaat. Nah, dan di dalam kitab Al-Muwatta milik Al-Imam Malik, beliau mengatakan bi salasi wa isyrina, dengan 23 rakaat. Wa jamal Baihaqi bainahuma bi annahum kanu yutiruna bi salas. Maka Al-Imam Al-Baihaqi mengumpulkan dua pendapat tersebut, yang mana yang pertama riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, dan di dalam kitab Al-Muwatta riwayat Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan 20 rakaat, Al-Imam Malik beliau mengatakan 23 rakaat. Maka Al-Imam Al-Baihaqi mengumpulkan pendapat ini bahwasannya Nabi SAW sholat taraweh 20 rakaat dan witir 3 rakaat.
Dan hadis yang mengatakan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bim 20 rakaah kama qala ar-Rafi dha'afaul Baihaqi. Ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rafi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat 20 rakaat, akan tetapi hadis ini oleh Al-Imam Al-Baihaqi dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi hadis yang di atas bahwasannya Nabi SAW pada zaman Sayyidina Umar, bahwasannya para sahabat pada zaman Sayyidina Umar sholat 20 rakaat, dan riwayat Al-Imam Malik di dalam kitab Muwatta sholat 23 rakaat. Ini hadis yang sahih, sanadnya sahih. Wa summiyat kullu arba'in minha tarwiha li'annahum kanu yatarawwahuna aqibaha ayastarihun. Nah, kenapa dinamakan sholat taraweh? Karena setiap 4 rakaatnya ada istirahat. Nah, setiap 4 rakaat istirahat ini kalau memang sholat dengan santai, 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan menghatamkan Al-Quran di dalam sholat taraweh. Nah, nanti kita bahas bagaimana, apa sih yang disunahkan yang dibaca ketika sholat taraweh. Qala al-Halimi, Al-Imam Halimi berkata, wasirru fi kauniya 20. Apa sih rahasia sholat taraweh ini 20 rakaat? Rahasianya apa? Li'anna rawatib al-muakkadah fi ghairi Ramadan 10 raka'atin. Nah, karena sholat rawatib, sholat sunnah rawatib di luar bulan Ramadan ini 10 rakaat. Nah, sholat sunnah rawatib 10 rakaat. Fadu'ifat, maka di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 2 kali. Nah, aslinya 10 menjadi 20 rakaat. Ini menurut Al-Imam Al-Halimi. Bahwasanya rahasia mengapa sholat tarawih 20 rakaat, karena kita biasa menjalankan sholat sunnah rawatib di luar bulan Ramadan 10 rakaat, maka di dalam bulan Ramadan kita tingkatkan menjadi 20 rakaat. Wallahu a'lam. Wali ahli Madinah asy-Syarif fa'alaha 36. Ini lebih menakjubkan. Pada zaman itu di Madinah justru malah sholatnya 36 rakaat. Masya Allah. Itu di Madinah sholat tarawihnya 36 rakaat. Li'annal 20 khamsu tarwihah. Fakana ahlul Makkah yatufuna baina kulli tarwihataini 7 ashwatin. Faja'ala ahlul Madinati badala kulli asbu'in tarwihatan liyusawuhum. Orang Madinah mereka sholat taraweh 36 rakaat. Mengapa demikian? Karena sholat taraweh aslinya 20 rakaat bagi orang Mekah. Orang Mekah mereka sholat taraweh 20 rakaat, dan setiap 4 rakaat mereka istirahat. Setiap 4 rakaat mereka istirahat. Dan ketika mereka istirahat, waktu istirahat antara 4 rakaat itu, berarti kalau 20 rakaat, setiap 4 rakaat istirahat berarti 5 kali istirahat. Nah, dan di antara 4 rakaat itu, rakaat ke-4 dan ke-5, mereka istirahat. Antara rakaat tersebut, mereka orang ahli Makkah, mereka tawaf 7 kali. 4 rakaat berhenti tawaf 7 kali. Kemudian sholat 4 rakaat lagi berhenti tawaf 7 kali. Sholat 4 rakaat lagi berhenti tawaf 7 kali, sudah 12. Sholat 4 rakaat lagi berhenti sholat tawaf 7 kali, sudah 16. Barulah terakhir 4 rakaat selesai menjadi 20 rakaat. Berarti
antara 4 rakaat, istirahat antara 4 rakaat dan 4 rakaat selanjutnya ini ada 4 kali istirahat. Nah, kalau 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, istirahat antara 4 rakaat ini ada 4 kali istirahat. Rakaat keempat dan rakaat keenam, kemudian rakaat ke-8 dengan rakaat yang ke-9, rakaat ke-12 dengan rakaat yang ke-13, rakaat yang ke-14 dengan rakaat yang ke-16 dengan yang 17. 1, 2, 3, 4. Maka orang Madinah mereka menambah rakaat. Kalau orang Mekah antara 4 rakaat dengan 4 rakaat selanjutnya mereka tawaf. Kalau orang Madinah istirahatnya dijadikan sholat 4 rakaat lagi. Oleh sebab itu, kalau orang Mekah 20 rakaat, kalau orang Madinah 20 rakaat ditambah 4 kali istirahat, yang mana 4 kali istirahat itu dijadikan 4 kali sholat, yang satu sholatnya berjumlah 4 rakaat, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. 16 tambah 20 menjadi 36. Jadi orang Madinah ketika itu sholat taraweh 36 rakaat. Untuk apa? Liusawuhum, untuk menyamai banyaknya pahala orang Mekah. Nah, Masya Allah. Qala Syekhani, wala yajuzu dzalika li ghairihim li'anna li ahliha syarafan bi hijrati wa bidafnihi. Akan tetapi untuk selain kota Madinah tidak diperbolehkan sholat 36 rakaat. Niatnya tarawih. Nah, niatnya tarawih. Tapi kalau untuk niat sholat sunnah lain, sholat tobat dan sebagainya, tidak masalah, silakan sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena mereka memiliki keistimewaan, yaitu bihijrati wa bidafnihi. Mereka memiliki kemuliaan dengan hijrahnya Nabi, dan di sanalah Nabi SAW dimakamkan. Wa hadza huwal mu'tamad. Ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, khilafan lil halimi wa man tabi'ahu. Wa fi'luha bil Qur'ani fi jami'i syahri afdalu min takriri suratil Ikhlas. Nah, mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran secara utuh, menghatamkan Al-Quran, atau mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ketika kita sholat taraweh. Nah, sebagaimana yang sudah masyhur terjadi di setiap daerah, bahkan mulai suratul Takatsur, Alhaakumut Takatsur, kemudian rakaat kedua suratul Ikhlas, rakaat ketiga liilafi Quraisy, kemudian rakaat yang keempat suratul Ikhlas. Terus pas, karena mulai suratul Takatsur hingga suratul Lahab ini jumlahnya 10 surat. Nah, sehingga rakaat yang kedua selalu diulang-ulang suratul Ikhlas. Nanti ketika witirnya barulah sempurna, rakaat pertama kulhu, rakaat yang kedua qul a'udzu bil falaq, rakaat yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Ini yang sudah terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Mana yang lebih utama? Lebih utama menghatamkan Al-Quran secara sempurna di dalam sholat taraweh. Maka lebih baik dianjurkan sangat 20 rakaat, dan kalau bisa minimal 1 juz. Kalau nggak bisa setengah juz, kalau nggak bisa 1/4 juz. Kalau nggak bisa ya yang penting sholat. Nah, jangan yang penting sholat aslinya, tapi sholat itu penting. Nah, jangan yang penting sholat. Memang daripada tidak sholat, ya mendingan sholat 20 rakaat. Akan tetapi kita kalau beramal jangan daripada nggak sholat ya. Nanti ujung-ujungnya ya daripada tidak menjadi orang iman. Nah, sampai segitunya kalau kita amal daripada. Kalau untuk amal kita daripada, tapi kalau untuk harta kita tidak mau daripada nggak makan, nggak mau kita.
harus terus. Yang bisnisnya memiliki 1 ruko ingin 2 ruko, yang sudah punya 3 ingin 4 terus. Yang bisnis sapi punya 10 ingin 20, punya 20 ingin 30 terus. Tidak ada daripada. Coba saja orang-orang dunia ini daripada nggak punya apa-apa, ya alhamdulillah punya sapi 2. Nah, yang sudah punya sapi 2, yang nggak punya sapi 2, alhamdulillah. Yang daripada orang nggak punya rumah, alhamdulillah kita punya rumah. Seandainya orang dunia bisa seperti itu lebih bagus sekali. Tapi apa, sekarang terbalik. Yang dunia dikejar terus, yang akhirat daripada. Nah, ini yang terjadi di masyarakat saat ini. Oleh sebab itu, janganlah daripada untuk masalah agama. Bagaimana masalah agama yang terbaik, karena itulah yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktunya, wa waktuha ma baina sholatil isya'i walau taqdiman wa tulu'il fajri tsani. Nah, waktu sholat tarawih ini adalah setelah mengerjakan sholat isya. Baik sholat isya itu dikerjakan dengan cara jamak takdim. Jadi misalnya ketika orang dalam safar, maka dia diperbolehkan untuk sholat jamak qashar, menjamak. Ataupun bahkan dalam keadaan tertentu, misalnya hujan lebat dan lain sebagainya, boleh orang menjamak sholat. Maka tetapi ya, ini jangan dijadikan dalil untuk selalu menjamak sholat, jangan. Nah, tetapi yang sudah umum kita ketahui dalam masa-masa berpergian, nah kita diperbolehkan menjamak qashar, meringkas sholat dan mengumpulkan sholat. Nah, misalnya ketika kita dalam satu perjalanan, kita ingin mengerjakan sholat tahajud, sholat tarawih. Akan tetapi bisnya berangkat nanti jam 8. Sedangkan sekarang waktu istirahat menjelang buka sampai jam 8 bis baru berangkat. Nah, kalau kita nunggu waktu isya, keburu berangkat. Nah, maka kita boleh mengerjakan sholat maghrib dan isya di jamak jadi satu. Setelah sholat isya jamak takdim, kita mengerjakan sholat tarawih. Sampai kapan? Sampai keluar fajar yang kedua. Karena fajar itu ada 2, fajar kadzib dan fajar sodik. Fajar sodik inilah waktu habisnya sahur. Nah, dan masuk waktu subuh. Inilah namanya fajar tsani atau fajar sodik. Nah, qala fi rawdah, dalam kitab Rawdatul Talibin, wala tasihu biniyati mutlaqatin bal yanwi raka'ataini minat tarawih au min qiyami Ramadan. Niatnya bagaimana kita sholat? Bolehkah kita niat sholat sunnah mutlak? Saya niat sholat sunnah saja, Allahu Akbar, saya niat sholat sunnah dalam hati? Tidak boleh. Niatnya bagaimana? Saya niat sholat sunnah tarawih, ataupun saya niat qiyami Ramadan. Saya niat untuk sholat sunnah qiyam Ramadan, atau saya niat sholat sunnah tarawih. Itu niatnya. Sekarang, bagaimana kalau sholat 4 rakaat 1 salam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah? Walau sholla arba'an bitaslimatin lam tasihha li'annahu khilaful masyru' bi khilafi sunnati zuhri wal asri kama afta bihil musannif. Nah, kalau sholat 4 rakaat 1 salam, lam tasihha, tidak sah sholatnya. Niat sholat sunnah taraweh 4 rakaat 1 salam tidak sah. Li'annahu khilaful masru', ini karena berselisih dengan pendapat yang disyariat, berselisih dengan tata cara yang disyariatkan, berbeda dengan sholat sunnah zuhur, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Ini boleh 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, ini boleh 1 salam. Berbeda dengan sholat tarawih. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat.
Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita umumnya orang Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya, sholat taraweh rokaatnya adalah 20 rokaat ditambah 3 rokaat sholat witir. Ditambah 3 rokaat sholat witir. Dan bacaannya bagaimana? Lebih utama kita menghatamkan Al-Quran ketika sholat taraweh. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau saking hebatnya di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali setiap hari. Di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan 1 hari 2 kali hataman. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ingat, 4 imam madhab mereka berpendapat bahwasannya sholat taraweh adalah 20 rakaat. Bisa dilihat, dicek di kitab Fikih Madhab Madzahibul Arba'ah, Fikih 4 madhab. Kalau tidak punya kitabnya, buka di Play Store, cari Fikih Madzahibul Arba'ah, buka bab sholat taraweh. Mereka sepakat bahwasannya sholat taraweh 20 rakaat. Bagaimana dengan yang 8? Wallahu a'lam. Semuanya ada hadisnya, akan tetapi kita mengamalkan agama sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, dan sesuai pendapat para alim ulama. Siapakah ulama mujtahid yang disepakati kemujtahidannya oleh seluruh dunia? Yang pertama Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Bagaimana kalau kita mengamalkan agama sesuai Al-Quran hadis? Tidak usah ikut pendapat mazhab, pendapat ulama, pendapat imam mazhab. Tidak usah. Kan 8 juga ada hadisnya, 20 juga ada hadisnya ya. Saya yang 8 aja. Kalau kita tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab, sama saja kita ingin membuat madhab baru. Daripada kita mengamalkan agama sesuai pendapat kita sendiri, madhab kita sendiri yang baru kita bikin, yang baru itu, lebih baik kita mengikuti pendapat salah satu dari madzahibul arba'ah yang sudah disepakati kealimannya, yang sudah disepakati kewaraannya, yang sudah disepakati kezuhudannya, dan itu lebih aman kita amalkan. Wallahu a'lam. Kita saja kalau dokter, kalau dapat resep dari orang yang betul-betul belajar kedokteran dengan orang yang hanya belajar lewat media online, maka ya kita lebih percaya kepada orang-orang yang betul-betul belajar ilmu kedokteran. Nah, mengapa masalah agama kita tidak mau merujuk kepada orang yang sudah disepakati kealimannya? Wallahu wa'alam. Marilah sama-sama kita berdoa di bulan suci Ramadan ini agar Allah terima ibadah puasa kita dan seluruh amalan ibadah kita, dan Allah angkat ujian bencana yang sekarang saat ini kita hadapi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.